dukung Real Madrid, Manchester United, Juventus, itu sih sudah biasa. Nggak mainstream itu bukan berarti nggak jago ya. Bayern Munchen misalnya, tim ini jago banget. Pernah ngalahin Barcelona 8-2 di Piala Champions 2020. Tapi kan karena sejarah panjang siaran Liga Inggris dan Italia di Indonesia, maka Munchen relatif kurang terkenal di Indonesia. Jarang kan lihat abang-abang naik motor di jalan pakai sweater Munchen. Jadi, apa enaknya dukung tim yang nggak mainstream? Kalau gua nggak ketemu Bayern Munchen, gua nggak akan suka bola. Itu satu. Oke. Kenapa Fiorentina? Nggak klub-klub mainstream yang lain gitu? Ada sejarahnya nggak mungkin kalau Mas Andi sendiri? Paling ya cinta pertama kali sih. Ya. Dulu masih kecil itu SD nggak tahu klub bola, tiba-tiba nonton bola, pertandingannya Fiorentina sih. Gue terekspos sama bola dulu tuh bukan karena gue suka main bola sih. Jadi waktu itu kebetulan alhamdulillah karena bokap kerja sebagai diplomat, waktu SD kita semua sekeluarga pindah ke Jerman nih sih. Habis itu nih namanya juga bocah umur berapa sih, gue waktu itu 7 tahun, 8 tahun kali ya. Habis itu di suasana lingkungan baru, lo nggak tahu apa-apa, bahasa, language barrier, culture juga kayak gue cukup shock. Gue nggak tahu gimana gue harus ngeblend in gitu loh sih. Tapi karena ada satu temen gue ini, gue ingat banget namanya dia Christian. Dia waktu itu pokoknya orangnya baik banget lah, yang kayaknya orang Jerman asli. Dan pas kebetulan dia suka bola. Jadi waktu pas ada jam istirahat kayak gitu, ya namanya juga kayak kalau gue perhatiin anak-anak Jerman kayak di sana tuh kayak dikit-dikit main bola, dikit-dikit main bola gitu. Dia ngajakin terus gitu. Nah dari dia ngajak main bola itu ya udah gue paksain diri aja. Dari situ, padahal gue sendiri juga ibaratnya ngomong bahasa Jerman waktu itu masih kayak 1-2 kata doang, tapi karena ibaratnya cuma lari-lari bareng kayak gitu, semua ketawa-tawa bareng, gue nemu tuh kayak di sini gue bisa kenal ini itu kayak lebih membaur gitu. Waktu itu pas di tahun 94 atau 95 gitu ya, waktu pas Bayern Munchen juara, ada nih sih satu bocah di sekolah bener-bener dari top to bottom datang ke sekolah, bener-bener ngerayain sendiri bawa bendera. Di situ gue pertama kali tahu Bayern Munchen. Gue kayak, ini tim apaan sih? Kok dia bawa kayak gini sih? Kok dia kayak ngerayain banget sih? Ada apa sih? Nah dari situ gue dikasih tahu, oh ini tim yang ngejuarain Bundesliga segala macam. Nah gue dikasih tahu juga kan tentang sistem bola lah as a season kayak gitu. Dari situ gue mulai tahu, oh dia juara, oh berarti bagus dong timnya gitu. Dari situ tuh gue mulai kayak cari tahu Bayern Munchen ini tim apa sih. Habis itu oh ternyata banyak legendsnya, entah itu Beckenbauer, Gerd Müller dan segala macam. Tapi yang bikin gue ibaratnya jatuh cinta sama Bayern Munchen itu karena ada satu pemain yang kayak gue ngerasa kayak gue gravitate ke dia dan nge-resemble ke dia karena dia pemainnya kecil sih. Pemainnya kecil, terus gue ngeliat dia bawa bolanya kayak ada flare flamboyannya kayak gitu. Gue kayak gue mulai suka sama nih orang. Waktu itu Mehmet Scholl. Nah gue ngeliat dari Mehmet Scholl ini, abis itu dia waktu itu ada salah satu match itu dia ngambil free kick bikin gue kayak anjir itu keren banget. Nah dari situ gue jatuh cinta sama si Mehmet Scholl. Abis itu my love sama si Bayern Munchen makin besar berlanjut lagi gitu. Nah dari 96 itu kayak ngikutin terus. Kelas 1 tahun 96 ya. Kelas 1 SD. Kalau nggak salah pertandingannya Fiorentina lawan AC Milan itu Super Coppa gitu. Nonton di TV, terus identik kan sama orang ungunya kan, namanya anak kecil ngeliat warna yang asing ya kan, tertarik gitu kan. Tapi setelah itu nggak ngikutin lagi tuh. Beberapa tahun kemudian teman-teman tuh pakai jersey, suka main bola, terus pasti tanya klub kesukaanmu apa?
klub kesukaan gue tuh warna ungu gitu kan. Tapi belum tahu tuh namanya Fiorentina gitu kan. Akhirnya sama tetangga yang kebetulan emang langganan koran bola, dijelasin kalau itu Fiorentina. Nah akhirnya dari situ ya mulai ngikutin banget sih. Iya, oke. Wah, jadi karena pincut warna awalnya justru ya? Warna. Nonton pertama kali, terus melihat warnanya ikonik, ungu, ya seneng gitu. Namanya anak kecil gitu kan. Oke. Tapi itu nggak ini mas, maksudnya sempet ini lain nggak sih? Aduh, ada yang lebih langganan juara gitu, atau ada yang lebih populer gitu, nggak sempet tergoda suka sama yang lain? Karena waktu kecil kan nggak tahu apa namanya klub itu ada liganya gitu kan, ada goals yang harus dicapai gitu kan. Iya. Nonton aja, nikmatin aja gitu. Yang penting nggak sama klub idola temen gitu. Oh gitu ya. Ya beda sendiri kan. Dari bedanya sendiri ada ya. Inter, Juve, MU, ya udah pilih Fiorentina. Iya. Gitu, Oke, ini juga biar ini ya, gua nggak mau mirip yang lain gitu ya. Gitu. Atau karena kemudian kenal sama pemain-pemainnya yang cukup legend gitu ya mas ya. Betul kan. Setelah didalami beberapa pemain ya cukup ini ya, cukup terkenal kayak Batistuta, Rui Costa, Edmundo, Morfeo, Toldo gitu. Jadi ya nggak jelek-jelek banget sih apa namanya kualitas pemainnya gitu kan, masih sepadan dengan klub lain. Oke. Nothing tulus sih. Nothing tulus gitu ya. Apa namanya ya? Ya kalau kalah ya biasa, menang bonus, gitu kan. Maksudnya nggak ada harapan tinggi gitu kan, yang di apa namanya dikatrol buat klub kesayangan gitu kan. Ada di klubnya kayak gini ya, nothing tulus gitu kan. Juara mungkin bonus gitu kan. Beda dengan tim-tim besar ya gitu kan. Yang apa namanya tradisinya juara ya setiap musim berjalan tiba-tiba permainannya jelek ya agak stres kan gitu kan. Kalau ngefans sama Fiorentina kan ya prestasi gitu aja kan. Kalau misalkan lagi buruk ya santai aja, kalau lagi bagus ya ibaratnya kayak rezeki gitu. Gini mas, kalau misalnya nothing tulus gitu, nah tapi ser-serannya gimana tuh gitu kalau mendukung, kan kalau mendukung tim itu kan adrenalinnya kadang-kadang gitu ya. Pasti. Setiap match pasti ada adrenalin tertentu sih. Tetap ya. Tetap gitu. Apalagi ketemu musuh bebuyutan kayak Juve, tim Big Four-nya Italia, Inter, Milan, Napoli, Roma gitu. Masih ada adrenalin sih. Maksudnya harusnya kayak gini. Harusnya begitu gitu kan. Kenapa nggak dioper? Kenapa nggak gini? Tetap ada aja gitu kan. Apalagi kalau bisa ngalahin gitu ya, itu waduh, besoknya kerja kayaknya enteng banget ya mas. Betul. Sampai mut-mutan nggak sih? Kalau sih enggak ya, biasa aja. Nggak terlalu dipikirin gitu kan. Ya dukung aja gitu. Kalah menang ya usah menang. Kan ada tuh kan yang fans sampai besoknya kerja nggak mood gara-gara semalam. Mungkin 5 atau 8 tahun yang lalu ya. Kalau sekarang sih enggak sih. Gitu kan, apa usia? Momen balik lagi ke Serie A sih di tahun 2004 gitu kan. Karena di tahun 2002 kan Fiorentina tuh degradasi, bangkrut kan. Terus sempat terjun ke C2 gitu. Balik lagi 2 tahun kemudian 2004 kita balik ke Serie A gitu kan. Meskipun kualitas permainan juga nggak baik-baik banget. Bahkan C ya? C2. Waduh, itu berarti berapa tingkat tuh dari A? 3 ya? Bukan C, di C2 lagi malah. Terus gimana? Terus ya itu sempat ganti nama juga kan, jadi Florentia Viola gitu kan. Setelah balik ke Serie A kan ada pembelian nama lagi kan, balik ke nama Fiorentina. Jadi perjuangan mereka balik lagi ke Serie A nih ya, yang ini ya, yang cukup memorable ya. Ya betul, karena apa namanya di C2 kan itu aksesibilitasnya kan sulit kan gitu kan, nggak mungkin akan muncul di halaman-halaman tablet bola kan. Nah, itu
itu sih yang bikin kita benar-benar ekstra buat nyari informasi tentang klub kesayangan. Oke, iya. Paling ada juga punya media Italia gitu. Iya, paling ada media Italia gitu. Sekalipun ada cuma klasmen ataupun satu kotak berita singkat sih gitu. Iya, oke. Pas 99 saya lupa. Kami lagi di posisi pertama Liga Italia. Oke. Lawan Milan atau lawan apa gitu. Batistuta cedera parah gitu kan. Akhirnya beberapa pertandingan berikutnya ya kami nggak bagus mainnya gitu. Potensi buat jadi Scudetto hilang gitu kan. Gitu kan. Karena penggantinya itu yang diharapkan bisa menggantikan Batistuta itu Edmundo, tapi dari segi kesempatan juga nggak begitu sebaiknya. Akhirnya nggak jadi Scudetto. Nggak jadi Scudetto. Gitu. Padahal peluangnya kalau bisa dibilang di atas 90%. Karena faktor Batistutanya cedera, terus cederanya lumayan panjang ya. Lumayan panjang, terus dia juga kapten, mempengaruhi tim kan maksudnya gitu kan. Karena kayaknya buyar gitu. Ini yang bagi belum tahu, Batistuta lu legend banget ya Mas. Batigol ya sebutannya ya. Legend ya. 99 sama MU tuh ini banget. Buat gue itu pertama kali yang gue ngerasain kalau anjir ini aneh sih. Ini defeatednya tuh kayak aneh banget sih gitu. Yang kayak gue yakin kalau orang browsing itu 99 tragedi Munchen MU itu kayak orang kalau ngeliat itu lagi kayak untuk pertama kali nonton tuh kayak anjir apa-apaan nih gitu ya kan. Kayak itu pertama kali dari situ itu kayak itu kebawa banget sih sama gua gitu. Yang pertama kayak ibaratnya pertama kalinya gue benar-benar kayak nangis karena satu klub bola. Kalau gue ingetin kayak wow juga ya gitu, kayak lo bisa sampai nangis kayak gitu loh. Attachmentnya sebegitu tingginya gitu. Habis itu kebawa tuh yang kayak gitu, kalau setiap kali ya namanya juga mungkin bocah-bocah kali ya dulu. Kalau setiap kali ada argumen apa ditanyain tim lo apa nih Munchen pasti diangkat tuh 99 kayak gitu, kayak bawah tuh duk banget gitu. Tapi kayak makin kesini kayak ya udah untuk apa juga gitu. Nah, long story short, sampai sekarang lu pun pasti masih suka gitu ya. Alhamdulillah. Bahkan sampai anak lu pun dinamain, iya kan? Nama anaknya siapa, Dor? Jadi anak gue yang pertama itu Ribery Ribery ya. Ribery, habis itu yang kedua itu Kaiser. Jadi Kaiser ngambil dari si Franz Beckenbauer, kalau Ribery ya dari Frank Ribery gitu. Lu ngambil nama gitu nggak takut tuh? Maksudnya untung lo ngambilnya Ribery, nggak Schweinsteiger gitu misalnya kan. Tapi bener loh. Kenapa? Sebelum Ribery, gua mau ngambil Bastian. Tapi pas di tahun itu Bastian pindah ke Manchester United. Alhamdulillah nggak jadi gua pakai nama itu. Iya, kalau misalkan punya anak ya namanya salah satu pemain Fiorentina. Nah, udah ada rencana ke situ ya. Kebetulan Fiorentina juga punya klub wanitanya. Dan ini pilihan nama untuk anak sih banyak. Udah dilihat dari sekarang. Iya gitu kan, karena beberapa teman anggota Viola Club Indonesia juga anaknya dinamain dengan beberapa pemain Fiorentina gitu. Jadi kan masih kalau dibilang ada saingan nama ya pasti ada gitu kan. Fiorenza, Omar gitu kan, Florence gitu kan. Tinggal kita cari yang belum ada nih gitu kan. Ada Freya, jadi dari Sebastian Frey jadi Freya. Oke. Ada banyak berdaharaannya ya. Iya. Karena aman aja, ngedukung gitu kan selama tugas sebagai kepala rumah tangga nggak kececer ya. Terus inget waktu gitu kan. Maksudnya kalau misalkan nobar masih di bawah jam 12 malam masih oke gitu. Kalau udah jam 12 malam ya waktunya istirahat ya istirahat gitu kan. Nggak ngoyo-ngoyo kita sih gitu kan. Kalau jamnya bagus nobar, kalau jamnya nggak bagus ya di rumah gitu kan. Tapi istri pendukung tim lain apa akhirnya ikutan Fiorentina juga? Dia nggak dukung tim apa-apa. Ngapain sih ke suami gue beginian diurusin gitu, gimana? Well, kalau dia emang basically dari dulu nggak ada interest sama bola sama sekali gitu. Terus kalau gua coba ingat apa obrolan kayak gini gitu, soalnya beberapa kali juga pernah gitu kan, mungkin kayak Caca ditanyain soal topik kayak gini, jadi lebih ke apa ya? Mungkin dia karena dia ngelihat gua passionate tentang sesuatu dan
passionate-nya pun juga gue bukan yang kayak fanatik sampai nyacinya Gimana gitu. maksudnya kayak kadang gitu kan ada lah di orang yang ngefans fanatik yang benar-benar kayak sampai ngata-ngatain ngerti nggak lo yang kayak gitu ya gue alhamdulillah sampai sekarang masih bisa ngerem lah sih gitu. Tapi ada pernah momen nggak lo ngapain akhirnya jadi bini lo jadi ngambek atau apa gitu gara-gara lo nonton sampai malam besok pagi lupa nganterin ke itu standar sih paling itu aja kalau ya karena jam kita lo tau sendiri lah kalau udah nonton Champions League itu kan bisa jam 1:30 pagi atau jam 2:30 pagi kayak gitu ya itu kadang ya paling dia sebelnya gitu kayak untuk kayak gitu lo bisa aja maksudnya benar-benar bangun gitu tapi kayak buat hal yang lain mungkin entah itu apa benar-benar bangun pagi karena kita harus ada apa gitu keluarga kayak gitu kadang gue suka kayak lupa atau apa tapi kalau yang hal ini kayak gue pasti bangun gitu paling di situ aja sih gitu.